The Hillsborough County Jail courtroom was cleared of the other overnight defendants as Robert Long, handcuffed and in leg irons, was escorted in to hear the charges against him from County Judge Perry Little. All right, sir, you, Robert Joe Long, the proceeding for which you have been brought here. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Rengo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas salah satu kasus serial killer yang paling mengerikan dan penuh teka-teki dalam sejarah Amerika Serikat. Bobby Joe Long, seorang pria yang pada tahun 1984 menebar teror di Florida dengan serangkaian kejahatan yang mengejutkan dunia. Dengan kecerdikan yang luar biasa, dia berhasil mengelabui banyak orang, menyembunyikan jejaknya selama berbulan-bulan. Namun, di balik semua itu, ada satu keberanian yang tidak terduga yang akhirnya membuka tirai misteri ini. Bobby Joe Long lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1953 di kota Kenova, Virginia Barat dari pasangan Joe dan Louetta Long. Namun, sejak hari pertama kehidupannya, ada sesuatu yang berbeda tentangnya, sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang, tapi mempengaruhi setiap langkahnya. Karena biasanya, laki-laki terlahir dengan kromosom XY, sementara Bobby lahir dengan kromosom XXY, yang artinya dia mengalami sindrom Klinefelter, yaitu sebuah kondisi genetik langka yang mengubah cara tubuhnya berkembang. Secara fisik, Bobby lebih tinggi dari rata-rata, namun tubuhnya tidak berkembang dengan cara yang sama seperti teman-temannya. Otot-ototnya lebih sedikit, tubuhnya lebih ramping, tulang lemah, kurang berotot, payudara membesar, dan sindrom ini juga membawa perubahan hormonal yang besar karena kadar testosteronnya lebih rendah dari laki-laki pada umumnya. Anak-anak dengan sindrom ini seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Mereka merasa canggung dalam situasi sosial, lebih suka menyendiri, lalu terjebak dalam pikirannya sendiri, kemudian jauh dari dunia luar yang membuatnya merasa semakin terisolasi. Seiring berjalannya waktu, perasaan terasing itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap, menjadi perasaan yang tidak pernah cukup, seperti tidak cukup kuat, tidak cukup menarik, tidak cukup diterima, yang membentuk dirinya menjadi seseorang yang jauh dari gambaran seorang pria biasa. Hanya saja sesuatu yang lebih gelap mulai berkembang, ketidakmampuannya untuk berhubungan dengan orang lain, ditambah dengan perasaan rendah diri yang dalam, justru menciptakan ketegangan yang tidak terkontrol. Saat usianya masih sangat muda, ayah Bobby memutuskan pergi meninggalkan mereka, jadi kini Bobby tinggal bersama dengan ibunya. Dan saat Bobby mulai sekolah, dia menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Dia sering menjadi bahan ejekan teman-temannya, dia juga tidak naik kelas, dan dia pernah mengalami beberapa kecelakaan. Sementara Louetta, ibu Bobby, bekerja di sebuah bar yang membuatnya sering berada di luar rumah. Dia benar-benar bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun Bobby sangat marah saat melihat ibunya harus mengenakan pakaian yang tidak senonoh saat bekerja, dan ibunya sering bergonta-ganti pacar, lalu dia akan membawa mereka pulang ke rumah. Padahal ibu dan anak ini tinggal di sebuah apartemen kecil dengan satu kamar tidur, dan Bobby memang tidur bersama dengan ibunya. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana Bobby menghadapi hal yang begitu gila ini, mengingat dia masih sangat kecil, tapi dia sudah melihat hal yang tidak seharusnya dia lihat. Keputusan Louetta untuk menggonta-ganti pasangan membawanya ketidakpastian yang lebih besar dalam kehidupan Bobby. Setiap kali ibunya mengganti pacar, Bobby merasa semakin terpinggirkan dan ketegangan emosional di rumah semakin meningkat. Louetta sepertinya tidak pernah memberi perhatian penuh pada anaknya. Dia lebih fokus pada hubungan pribadinya dengan laki-laki yang datang dan pergi dalam hidupnya. Hal itu memang terbukti saat Bobby berusia 4 tahun. Bobby hampir tenggelam saat bermain di pantai. Dia terjatuh ke dalam air yang dalam, namun dia berhasil diselamatkan. Lalu saat dia berusia 6 tahun, Bobby terjatuh dari ayunan yang ada di taman, dan dia mengalami cedera kepala yang cukup serius yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sebenarnya saat kedua kecelakaan itu terjadi, Louetta, ibu Bobby, juga ada di sana menemani putranya. Hanya saja dia tidak benar-benar menemaninya, atau lebih tepatnya tidak memperhatikan putranya itu saat bermain. Pada saat berusia 7 tahun, Bobby kembali mengalami kecelakaan,
Dia menabrak sebuah mobil yang terparkir saat dia mengendarai sepedanya yang membuatnya mengalami cedera kepala yang cukup parah dan harus mendapatkan perawatan medis. Namun ini bukan terakhir kalinya Bobby mengalami kecelakaan. Kali ini dia ditabrak sebuah mobil saat musim salju. Sebenarnya orang-orang berpikir kalau Bobby mungkin tidak akan selamat karena mobil itu melaju cukup kencang, tapi untung saja Bobby berhasil selamat dan dia mengalami cedera kepala yang cukup serius akibat insiden tersebut. Memasuki usia remaja, Bobby mulai mengalami kesulitan sosial dan emosional. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam, yang suka menyendiri, dan tidak mau terlibat dalam kegiatan olahraga, apalagi kalau harus mengganti pakaian di depan anak laki-laki lainnya. Hal ini menjadi sumber rasa malu yang mendalam bagi Bobby, terutama karena dia sering diejek oleh teman-temannya di sekolah, sampai akhirnya dia memutuskan menjalani operasi pengangkatan jaringan payudara. Operasi ini memang berhasil, hanya saja dampak psikologis dari ejekan dan penghinaan yang sudah dia alami tidak mudah hilang. Bahkan dia semakin merasa rendah diri dan membenci tubuhnya sendiri. Lalu pada saat ibu Bobby sudah punya cukup uang untuk menyewa tempat tinggal yang lebih besar, di mana Bobby diberikan kamar sendiri, karena dia memang sudah remaja, jadi sudah seharusnya dia memiliki privasi. Namun ternyata Bobby menolaknya, dia lebih memilih untuk tetap tidur dengan ibunya, padahal ibunya selalu membawa laki-laki ke kamar tidurnya. Dan saat ibunya melakukan hal tersebut, Bobby hanya berbaring di sana menyaksikan apa yang mereka lakukan. Dan ini benar-benar sangat gila karena Bobby sudah berusia 13 tahun. Tapi dia menyaksikannya seperti itu adalah hal yang biasa yang membuatnya menjadi kebingungan dalam memahami hubungan antara pria dan wanita. Di saat yang sama, saat Bobby berusia 14 tahun, dia bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Cynthia Brown yang berusia 13 tahun. Lalu tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka memutuskan untuk berpacaran, dan hubungan pasangan ini memang sangat dekat. Bobby juga menceritakan bagaimana ibunya yang sering bergonta-ganti pacar, bahkan dia mengungkapkan kemarahannya karena diabaikan oleh ibunya. Kemudian pada saat Bobby berusia 17 tahun, dia ternyata putus sekolah, lalu memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, hingga pada tahun 1974, dia menikahi Cynthia, kekasihnya. Awalnya kehidupan pernikahan mereka sangat bahagia, cukup stabil, dan mereka bekerja sama membangun keluarga kecil mereka. Bobby akan pergi bekerja, sementara Cynthia akan mengurus rumah tangga mereka. Hanya saja kebahagiaan ini tidak berlangsung cukup lama, karena tidak lama kemudian, Bobby mengalami kecelakaan motor yang sangat mengerikan. Bobby terlempar dari motornya, lalu kepalanya menghantam trotoar dengan keras, bahkan helm yang digunakan sampai terbelah, yang menyebabkan cedera otak yang sangat parah. Bobby kemudian segera dilarikan ke rumah sakit, di mana dia sempat tidak sadarkan diri selama beberapa hari dan harus menjalani perawatan intensif untuk waktu yang cukup lama. Tubuh Bobby memang kemudian pulih, hanya saja pikirannya tidak pernah benar-benar sama seperti sebelumnya. Cedera kepala ini meninggalkan jejak yang sangat dalam. Setelah kecelakaan itu, Bobby mulai menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Orang-orang di sekitarnya menyadari kalau dia menjadi mudah marah, lebih impulsif, dan sering kehilangan kendali atas emosinya. Padahal dia sebelumnya dikenal sebagai pria yang manis, pria yang cukup tenang, tapi kini dia berubah menjadi seseorang yang sulit diprediksi. Tidak hanya itu saja, kecelakaan ini juga membuat Bobby mengalami dorongan seksual yang tinggi dan seringkali tidak terkendali. Bobby menjadi lebih impulsif dalam hal seks dengan dorongan yang tampaknya tidak pernah terpuaskan. Bobby sendiri mengakui kalau dia merasa seperti tidak memiliki kendali atas dorongan ini, dan dia menggambarkan perasaan itu sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak, sesuatu yang terus-menerus membakar di dalam dirinya. Sementara Cynthia merasa sulit untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena dia harus memenuhi kebutuhan seksual suaminya selama beberapa kali dalam satu hari. Dan terkadang Cynthia tidak bisa atau mungkin tidak mau melakukannya, tapi kemudian Bobby memaksanya, bahkan dia juga sering melakukan KDRT pada istrinya.
Keluarga ini juga mulai mengalami kesulitan ekonomi karena sekarang hanya Cynthia yang bekerja dan dia juga memilih untuk bertahan, memilih setia menemani suaminya dengan harapan Bobby bisa kembali pulih dan menjadi pria manis yang dulu dikenalnya. Hanya saja selama bertahun-tahun, Bobby tidak kunjung sembuh. Dia masih tetap bersikap kasar, bahkan sampai mereka memiliki 2 orang anak. Dalam masa-masa penuh kekerasan dan ketakutan yang mewarnai pernikahannya dengan Bobby, Cynthia pernah mencapai titik di mana dia merasa tidak mampu bertahan lagi. Kekerasan fisik dan emosional yang terus-menerus dia alami, ditambah dengan perubahan kepribadian Bobby yang semakin gelap setelah kecelakaan, membuat Cynthia merasa terjebak dalam situasi ini hingga dia berpikir untuk menghabisi nyawa suaminya itu. Dengan begitu, dia bisa melindungi dirinya dan anak-anak mereka. Pikiran itu muncul bukan karena kebencian, tapi lebih karena keputusasaan yang mendalam. Cindy merasa bahwa hidupnya berada dalam bahaya setiap saat, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup mungkin adalah menghilangkan ancaman itu secara permanen. Namun pada tahun 1980, Cindy akhirnya memilih untuk bercerai. Dia juga membawa anak-anak mereka dan memulai kehidupan yang baru. Sementara Bobby menjalani kehidupan yang semakin tidak stabil. Perceraian tersebut meninggalkan kekosongan emosional dalam hidupnya. Tapi bukannya mencari cara untuk memperbaiki diri, Bobby justru terjebak dalam pola perilaku yang merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Dalam pasca perceraian, dia memang sempat menjalin hubungan dengan beberapa orang wanita, hanya saja hubungan mereka tidak berlangsung lama. Bobby kemudian pindah ke kota Tampa, Florida. Dia tinggal bersama seorang wanita yang bernama Sharon Richard, yang kemudian menuduhnya melakukan kekerasan dan tindakan tidak senonoh. Kota ini juga menjadi tempat di mana Bobby mulai melakukan serangkaian kejahatan yang mengerikan, dan dengan populasi yang padat maupun kehidupan malam yang ramai, memberikan lingkungan yang ideal bagi Bobby untuk bersembunyi di tengah keramaian sambil melancarkan aksinya. Pada tahun 1980-an, orang-orang biasanya akan memperkenalkan produk atau barang-barang yang ingin mereka jual seperti barang bekas, perabotan, sewa properti, atau mencari pekerjaan melalui iklan baris yang ada di surat kabar. Jadi Bobby akan memeriksa iklan baris ini satu persatu, dan jika terdapat nama wanita, dia akan menelpon lalu mengatur janji untuk datang ke rumah mereka untuk melihat barang yang mereka jual. Kemudian, Bobby akan berpura-pura tertarik dengan barang tersebut sambil melihat keadaan sekitar apakah ada orang lain di rumah atau tidak. Dan pada saat dia tahu kalau korban sendirian, Bobby melakukan tindakan tidak senonoh lalu akan merampok rumah tersebut. Untuk waktu yang lama, Bobby berhasil melakukan kejahatan ini. Diperkirakan dia telah melakukan tindakan tidak senonoh lebih dari 50 kali. Orang-orang di sekitar juga tidak menyadari hal yang mengerikan yang telah dilakukan oleh Bobby. Bahkan pihak kepolisian tidak berhasil membawa Bobby ke pengadilan untuk kasus ini. Sebenarnya, Bobby sempat didakwa karena mengirim surat dan foto yang tidak senonoh pada seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang cukup singkat. Tapi kemudian, Bobby memilih untuk berhenti melakukan kejahatan melalui iklan baris karena ada beberapa korban yang melapor ke polisi dan mereka mulai melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Namun Bobby tidak benar-benar berpikir untuk berhenti, dia justru berencana menghabisi nyawa para korban, dengan begitu polisi tidak akan bisa menangkapnya. Pada tahun 1984, Bobby mendekati seorang wanita yang bernama Artis Wick yang bekerja sebagai seorang PSK. Namun bukannya berhubungan seperti orang normal biasanya, Bobby justru memperkaosnya dan dia tetap tidak mendapatkan kepuasan. Hal ini membuat Bobby menjadi sangat marah. Lalu dia mencekik Artis sampai dia kehilangan nyawanya dan Bobby sangat menikmati adegan ini. 2 bulan kemudian, tepat pada bulan Mei tahun 1984, Bobby menawarkan tumpangan pada seorang wanita yang bernama Lana Long yang sedang berjalan sendirian, dan Lana memang menerima tawaran tersebut. Hanya saja, Bobby segera menepikan mobilnya dan mengeluarkan pisau. Namun ketika Lana mulai berteriak, bahkan mencoba melawan Bobby, dia justru diikat lalu dibawa ke jalan yang lebih terpencil, di mana dia memperkaos dan mencekiknya hingga dia kehilangan nyawanya.
Korban selanjutnya adalah Michelle Sims, seorang PSK yang berusia 22 tahun, di mana dia mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh artis. Lalu korban keempat bernama Elizabeth yang berusia 22 tahun, namun pekerjaannya tidak sama seperti korban lainnya. Dia hanya seorang pekerja buruh biasa yang saat itu sedang berjalan pulang sendirian. Pihak kepolisian berhasil menemukan tubuh Elizabeth 17 hari kemudian, di mana tubuhnya sudah sangat membusuk dengan keadaan terlentang dan masih berpakaian lengkap. Hal serupa juga dialami oleh Vicky Elliott, Chanel Williams, Karen, dan Kimberly Hobbs. Mereka menjadi korban kekejaman dari Bobby dengan berpura-pura menawarkan tumpangan, lalu akan melakukan tindakan tidak senonoh dan menghabisi nyawa mereka. Kemudian, tubuh mereka dibuang ke daerah terpencil sama seperti korban lainnya. Sementara pihak kepolisian yang kini dibantu oleh FBI mulai menghadapi tekanan besar untuk segera menyelesaikan kasus ini. Mereka juga menyadari kalau mereka berhadapan dengan seorang serial killer yang memiliki kebencian mendalam terhadap wanita, memiliki pola perilaku predator, dan beroperasi di area yang sudah dikenalnya. Di sisi lain, polisi fokus pada pengumpulan bukti forensik dari TKP, dan salah satu elemen penting dalam penyelidikan ini adalah analisis serat nilon yang ditemukan pada tubuh para korban yang menunjukkan keterlibatan pelaku di beberapa kasus yang berbeda. Selain itu, pihak berwenang juga meminta masyarakat, terutama para wanita, untuk berhati-hati dan tetap waspada terhadap orang asing. Sementara itu, Bobby tidak memiliki ketakutan sama sekali. Dia justru melanjutkan aksi gilanya, bahkan kali ini dia melakukan sesuatu yang berbeda. Pada malam 3 November tahun 1984, Lisa yang berusia 17 tahun sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya di sebuah toko donat di kota Tampa, Florida. Sekitar jam 2 dini hari, dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui area yang sepi, dan saat Lisa mengayuh sepedanya, sebuah mobil merah tiba-tiba berhenti di dekatnya yang tidak lain adalah Bobby yang telah mengamati Lisa sebelumnya dan memutuskan untuk menjadikannya korban berikutnya. Bobby keluar dari mobil lalu mendekati Lisa, menariknya dengan kasar dari sepeda, menodongkan pistol ke arahnya dan mengancam akan menghabisi nyawanya jika dia berteriak atau melawan. Bobby kemudian memaksa Lisa masuk ke dalam mobilnya, mengikat tangannya dan menutup matanya dengan kain hitam. Selama perjalanan, dia terus mengancam Lisa, menciptakan suasana teror yang mencekam. Sementara Lisa memilih untuk diam, dia mendengarkan dengan cermat setiap suara di sekitar. Dia mencoba mengingat detail yang mungkin membantunya melarikan diri atau memberikan informasi kepada polisi jika dia berhasil selamat. Bobby lalu membawa Lisa ke apartemennya di mana dia memaksanya masuk dan melakukan tindakan tidak senonoh pada Lisa. Namun selama penahanan yang berlangsung selama lebih dari 24 jam, Lisa menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia berpura-pura bersikap tenang dan bahkan mencoba membangun hubungan emosional dengan Bobby, berbicara kepadanya dengan lembut, bahkan menunjukkan empati palsu. Dia juga bilang kalau dia memahami rasa sakit yang mungkin dirasakan Bobby dan menawarkan diri untuk menjadi pacar rahasianya, jadi dia tidak akan melaporkannya jika dia dibebaskan. Pendekatan ini mulai melunakkan Bobby. Dia mengendurkan penjagaan, bahkan membuka sedikit kain penutup mata Lisa yang memungkinkannya untuk mengintip sebagian ruangan, dan dia merasa termotivasi untuk mengingat setiap detail lainnya, termasuk jumlah anak tangga menuju ke lokasi penculikan. Lalu saat Bobby menggunakan ATM sekitar jam 3 pagi di dekat apartemennya, dan Lisa akhirnya tahu bagaimana rupa penculiknya. Dia adalah pria berkulit putih, mengenakan kaos putih, memiliki kumis, dan rambutnya cukup pendek. Selain pengamatannya, Lisa juga memutuskan untuk meninggalkan bukti-buktinya sendiri agar polisi dapat menemukannya. Dia meninggalkan sidik jari di seluruh kamar mandi dan meninggalkan tampon bekasnya di kendaraan Bobby. Dengan begitu, polisi bisa menemukan bukti jika dia tidak berhasil selamat dari penculikan tersebut. Namun pada akhirnya strategi Lisa berhasil. Dia benar-benar berhasil memanipulasi atau mempengaruhi Bobby yang membuat Bobby yakin kalau Lisa tidak akan melaporkannya karena sekarang Lisa berada di pihaknya. Jadi Bobby akhirnya memutuskan untuk membebaskan Lisa. Tapi sebelum dia dilepaskan, Bobby mengancam akan menghabisinya jika dia berbicara kepada siapapun tentang apa yang terjadi.
Kemudian Bobby mengantar Lisa ke sebuah lokasi terpencil dan membiarkannya pergi meninggalkannya. Setelah bebas, Lisa segera melapor pada polisi. Dia memberikan informasi secara rinci tentang Bobby, kendaraannya, dan juga apartemennya, di mana polisi mulai memeriksa catatan kendaraan, lalu mencari seseorang yang memiliki catatan kriminal, dan pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi Bobby sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Kemudian, selama beberapa hari, polisi melakukan pengawasan ketat terhadap Bobby, mengamati kendaraannya, lalu mencocokkan pola pergerakannya dengan lokasi di mana para korban ditemukan. Hingga pada tanggal 16 November tahun 1984, polisi memutuskan untuk menangkap Bobby di sebuah bioskop, dan penangkapan ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan Bobby tidak melarikan diri atau melakukan penyerangan. Setelah Bobby akhirnya ditangkap, dunia seolah menarik nafas lega. Pria yang selama ini memburu korbannya dalam gelap, kini takluk di bawah sorotan terang keadilan. Bobby yang sebelumnya merasa tidak tersentuh, kini berdiri di hadapan hukum dengan bukti yang memberatkannya di setiap sisi. Mulai dari serat karpet dari apartemennya, kendaraan yang dikenali Lisa, dan pengakuan dinginnya menjadi senjata mematikan di ruang sidang. Di pengadilan, suasana begitu tegang, seolah waktu melambat saat vonis akhirnya dijatuhkan. Bobby akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan 10 wanita muda, dan untuk itu dia dijatuhi hukuman mati. Saat kata-kata hakim menggema di ruang sidang, keluarga korban merasakan keadilan yang pahit, keadilan yang tidak bisa mengembalikan nyawa orang-orang tercinta mereka, tapi setidaknya menutup bab kelam ini. Selama 3 dekade, Bobby mendekam di balik jeruji besi menunggu hari terakhirnya, dan pada tanggal 23 Mei tahun 2019 di usia 65 tahun, Bobby menemui akhir hidupnya di ruang eksekusi. Tidak ada pernyataan terakhir darinya, tidak ada penyesalan, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan ketika jarum suntik memutus nafasnya. Sementara Lisa kini menjadi seorang petugas polisi yang berdedikasi. Dia adalah bukti hidup bahwa keberanian seorang remaja bisa menghentikan kegelapan. Dan dengan kematian Bobby, dunia akhirnya bisa menutup lembaran hitam yang selama ini menghantui kota Tampa, Florida. Kasus Bobby berakhir dengan keadilan yang ditegakkan, meskipun tidak bisa menghapus luka yang telah ditinggalkan. Keberanian Lisa menjadi titik balik penting yang membantu menghentikan kejahatannya, dan para korban akan selalu dikenang. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak pernah luput dari tanggung jawab atau konsekuensi, baik melalui proses hukum, karma, atau penghakiman moral dari masyarakat. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.